Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita masuk ke submateri yang ke-10, yaitu turunan berarah. Rumus gradian itu dikembangkan untuk mendefinisikan turunan berarah ya. Nah, misalkan P itu didiferensialkan di X, Y, Z. Nah, maka P ini memiliki turunan berarah di X, Y, Z. Pada vektor satuan U itu sama dengan U1I ditambah U2J ditambah U3K yang diberikan oleh DUP itu sama dengan lambda P dikali dengan U. Nah, kita dapat menentukan harga maksimum dari turunan berarah dengan mengingat kembali definisi perkalian vektor. Berarti DUP sama dengan nabla P dikali U itu sama dengan nabla dikali I J K do per do X do per do Y do per do Z F1 F2 F3. Nah, ini menjadi sama dengan panjang nabla P dikali panjang U dikali cos theta. Nah, theta ini itu merupakan sudut antara nabla P dan U. Nah, karena U adalah vektor satuan, maka panjang U ini sama dengan 1. Panjang U itu sama dengan 1. Nah, jadi kita bisa peroleh DU P sama dengan panjang nabla P dikali 1, U-nya 1, dikali cos theta. Nah, itu jadinya panjang nabla P dikali cos theta. Terus, untuk kita bisa mendapatkan harga maksimum dari turunan berarah, jadi haruslah cos theta-nya ini itu bernilai 1. Atau dengan kata lain, theta ini 0 derajat. Nah, dapat kita katakan sebagai harga maksimum diperoleh jika U searah dengan nabla theta. Nah, maka harga maksimum turunan berarah dapat kita peroleh melalui rumus DUP sama dengan panjang nabla P. Seperti ini. Oke, saya lanjut ke contoh soal. Jika P sama dengan 3xz pangkat 2 dikurang x pangkat 2y. Nah, coba carilah nabla P dan panjang nabla P pada titik 1, minus 1, 2. Berarti masih ingat kan rumus di part 9, rumus untuk mencari nabla P, yaitu nabla P sama dengan do P per do X ditambah do P per do Y ditambah do P per do Z. Berarti sama dengan do P-nya 3xz pangkat 2 dikurang x pangkat 2y per do x ditambah do 3xz pangkat 2 dikurang x pangkat 2y per do y ditambah do 3xz pangkat 2 dikurang x pangkat 2y per do z. Nah, sama dengan turunan 3xz pangkat 2 terhadap y berarti 3z pangkat 2 dikurang turunan x pangkat 2y berarti 2xy. Habis itu ditambah turunan dari 3xz pangkat 2 terhadap y itu berarti 0. Turunan terhadap x pangkat 2y berarti x pangkat 2 ditambah 3xz pangkat 2 turunannya berarti 6xz
X pangkat 2Y turunan terhadap Z berarti 0. Nah, kita substitusikan dia ke titik ini tadi. Saya lanjut ke sini. Substitusikan dia ke titik, berarti kita buat ulang. 3Z pangkat 2 dikurang 2XY ditambah X pangkat 2 ditambah 6XZ. Nah, kita substitusikan dia ke 1, minus 1, dan 2. Berarti sama dengan 3 dikali X-nya itu 1. Salah ya, ini Z ya. Berarti di sini Z, berarti 3 Z-nya berarti 2. 2 pangkat 2 dikurang 2, X-nya 1 dikali 1, Y-nya minus 1 dikali minus 1. Ditambah X pangkat 2 berarti 1 pangkat 2 J ditambah 6 dikali X-nya 1 dikali Z-nya 2 K. Baru sama dengan 3 dikali 2 pangkat 2 4. 3 kali 4 itu 12. 12 dikurang 2 kali 1 2, 2 kali minus 2 minus 2 kali minus 1 minus 2, minus sama minus jadinya plus ya kan, berarti ditambah 2. Baru ditambah 1 J ditambah 6 kali 1 6, 6 dikali 2 12 K. Berarti ini sama dengan 12 ditambah 2 itu 14I. 14I ditambah 1J ditambah 12K. Baru kita mencari panjang si nabla Pi. Berarti panjang nabla Pi itu sama dengan akar 14 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 12 pangkat 2. 14 pangkat 2 itu 196 ditambah 1 pangkat 2 1 ditambah 12 pangkat 2 144. Berarti 196 tambah 1 197, 197 tambah 144 itu 341. Oke, selesai. Oke, contoh soal yang kedua, tentukan turunan berarah. Tentukan turunan berarah fungsi Pi itu sama dengan X, Y, Z pangkat 2 pada titik 2, 2, 1 dalam arah vektor U sama dengan 2I ditambah J ditambah 2K. Nah, kita misalkan, misal U sebagai vektor satuan dalam arah U. Jadi U kecil sama dengan U per panjang U. Berarti sama dengan U-nya tadi 2I ditambah J ditambah 2K. Per panjang U-nya berarti 2 pangkat 2 ditambah 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2. Berarti sama dengan 2 pangkat 2 4. Berarti 4 tambah 1 5 tambah 4 3 tambah 4 9. Akar 9 berarti 3, ya kan? Berarti tinggal kita buat aja 2 per 3I ditambah 1 per 3J ditambah 2 per 3K. Nah, kita mencari si Pi-nya lagi. Untuk mencari si Pi kita gunakan metode seperti ini ya. Langsung aja kita buat, berarti do X Y Z pangkat 2 per do X ditambah do X Y Z pangkat 2 per do Y ditambah do X Y Z pangkat 2 per do X. Nah, berarti sama dengan
X, Y, Z pangkat 2 turunan terhadap X berarti Y, Z pangkat 2 ditambah X, Y, Z pangkat 2 terhadap turunan terhadap Y berarti X, Z pangkat 2. X, Y, Z pangkat 2 turunan terhadap Z berarti 2X, Y, Z, ya kan? Nah, berarti tinggal kita masukin lah dia antara Pi dikali dengan si U. Saya lanjut ke sini ya. Berarti saya buat ulang. YZ pangkat 2 ditambah XZ pangkat 2 ditambah 2XYZ dikali dengan 2/3 nih ya, 2/3 I ditambah 1/3 J ditambah 2/3 K itu kurung. Berarti nabla Pi dikali dengan U itu sama dengan 2/3 YZ pangkat 2 I ditambah 1/3 XZ pangkat 2 J ditambah 2/3 dikali 2 kan 2/1 jadinya 4/3 X, Y, Z, ya kan? Baru kita substitusikan dia ke dalam si titiknya tadi, si ini 2, 2, dan 1 2, 2, dan 1 kita substitusikan dia ke dalam si titik, berarti jadinya sama dengan, kita buat ulang kan dia jadinya berarti 2/3 dikali Y nya 2 dikali 2 dikali Z pangkat 2 1/2 ditambah 1/3 dikali X nya 2 dikali Z pangkat 2 Z nya 1/2 ditambah 4/3 dikali X nya 2 dikali Y nya 2 dikali Z nya 1. Dapatlah kita sampai di sini. Berarti sama dengan 2/3 dikali 2 itu 4/3 4/3 dikali 1 tetap 4/3 ditambah 1/3 dikali 2 itu 2/3 2/3 dikali 1/2 itu 2/3 ditambah 2 kali 2 itu 4 4/3 dikali 4 itu 16/3 baru 4 ditambah 2 ditambah 16/3 4 ditambah 16 itu 20 20 ditambah 22 itu ditambah 2 itu 22/3.